Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tak meyakinkan di mata fans, tapi ada satu kualitas yang terlupakan dari Havertz. Kai Havertz diremehkan fans, tapi sebetulnya punya satu kualitas yang terlupakan. Attacker baru Arsenal Kai Havertz dikecam habis-habisan oleh sebagian fans atas kegagalannya mengonversi setiap peluang emas yang didapatkannya ketika bentrok dengan Manchester City di Community Shield akhir pekan lalu. Selepas pertandingan, ex-gelandang Tottenham Hotspur Jamie O'Hara menegaskan bahwa penilaian tentang Havertz oleh fans sejauh ini tidak adil. Ada kualitas yang dimiliki Havertz yang tak disadari fans. Kai Havertz, fans Arsenal boleh saja memberikan pendapatnya tentang dia. Akan tetapi dia tak bisa melakukan segalanya dengan mudah. Tegas O'Hara kepada Talksport. Kita tahu apa yang akan dia berikan kepada kalian. Dia akan memberi Anda permainan menahan bola. Ulas O'Hara mengenai kualitas terselubung seorang Havertz. Dia akan bekerja keras, meski dia bisa mengecewakan Anda di saat menghadapi krisis. Lanjutnya, lebih lanjut, menurut O'Hara, manajer Arsenal Mikel Arteta harus menemukan solusi terbaik ketika Havertz dalam performa jeblok, mengingat striker andalan Gabriel Jesus pun kerap mengalami cedera. Mereka harus mengatasi masalah itu, sebab Jesus cedera. Dia terlalu banyak mengalami cedera. Pungkasnya. Penilaian Kevin De Bruyne untuk trio anyar Arsenal. Kevin De Bruyne menggambarkan Declan Rice, Kai Havertz, dan Jurrien Timber sebagai rekrutan besar untuk Arsenal. Dikutip dari Metro, selepas melawan Arsenal, Kevin De Bruyne mengatakan mereka adalah pemain yang bagus. Menurutnya, klub Liga Inggris asal London Utara membeli pemain sesuai kebutuhan tim. Menurut Kevin De Bruyne, dengan dimainkannya Declan Rice, Kai Havertz, dan Jurrien Timber sebagai starter melawan Manchester City, membuktikan ketiganya rekrutan besar. De Bruyne menyebutkan penampilan Arsenal musim lalu di Liga Inggris membuat mereka harus beli pemain baru di musim panas ini. Akan tetapi, ia menilai pembelian yang dilakukan dengan habiskan banyak uang di Liga Inggris adalah hal yang wajar. Usai raih Community Shield, Arsenal fokus Nottingham. Gelar Community Shield membuat harapan Arsenal akan menjuarai Liga Inggris akan meningkat. Apalagi mereka mengalahkan Manchester City yang berstatus juara bertahan Premier League. Namun Arteta enggan memikirkan lebih jauh ekspektasi tinggi yang didapat tim asuhannya usai meraih gelar Community Shield. Kini, Arteta ingin timnya langsung mengalihkan fokus untuk melawan Nottingham dan Liga Inggris. Saya ingin merebut trofi itu secepat mungkin dan memikirkan yang berikutnya. Tetapi kita tahu ini sepak bola. Memenangkan trofi hari ini, tetapi besok harus berlatih. Harus bersiap lawan Nottingham Forest dengan cara benar. Ujar Arteta dikutip dari situs Arsenal. Arsenal tolak tawaran AS Monaco untuk Folarin Balogun. Menurut laporan dari The Athletic, Arsenal telah menolak tawaran dari AS Monaco untuk Balogun. Pemain timnas Amerika Serikat itu memang ingin meninggalkan Arsenal. Tetapi, klub itu juga memasang harga tinggi setelah Balogun bersinar di Ligue 1 pada musim 2022-2023. Monaco mengajukan tawaran perdana mereka ketika kedua klub bertemu dalam laga pramusim. Tetapi, tawaran tersebut ditolak. Penolakan itu tidak membuat klub Ligue 1 itu menyerah. Mereka berpeluang mengajukan tawaran lebih lanjut. Thiago Scuro, Direktur Olahraga Monaco, memiliki hubungan positif dengan Edu, Direktur Olahraga Arsenal. Jorginho minta dijual, Arsenal katakan tidak. Dilansir Sports Mall, Jorginho baru-baru ini menghadap manajemen Arsenal. Ia meminta dijual di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Jorginho mempertimbangkan serius opsi untuk meninggalkan Arsenal. Ini disebabkan jam bermain yang ia dapatkan sangat terbatas.
Bahkan di pramusim kemarin, ia minim diberi kesempatan oleh Mikel Arteta. Jorginho sendiri ingin memperkuat timnas Italia di Euro 2024. Jadi, ia ingin pindah demi mendapatkan jam bermain yang reguler. Laporan yang sama mengklaim bahwa permintaan Jorginho itu ditolak oleh manajemen Arsenal. Pihak Arsenal masih ingin mempertahankan Jorginho, karena musim ini The Gunners akan berlaga di Liga Champions. Mikel Arteta butuh kedalaman tim yang bagus untuk bisa sukses di semua kompetisi yang diikuti Arsenal. Jadi, ia meminta manajemen Arsenal untuk mempertahankan sang gelandang. Rio Ferdinand ledek Arsenal menang Community Shield. Legenda Manchester United Rio Ferdinand meledek Arsenal yang baru saja memenangkan Community Shield. Arsenal mengalahkan Manchester City setelah laga berakhir imbang dan adu penalti. Fans Manchester United pun marah dengan ucapan Rio Ferdinand yang seolah mendukung Manchester City. Rio Ferdinand mengunggah cuitan, "Saya tidak bisa bilang pada kalian sudah berapa Community Shield yang saya menangkan." Kemudian diikuti dengan cuitan lainnya, "Saya selalu menikmatinya." Tapi, ia terkesan mengambang. Sejumlah fans rival Manchester City pun menganggap bahwa pernyataan Rio Ferdinand bermakna dirinya tidak menganggap laga itu penting. Sebagai fans Manchester United juga malu dengan pernyataan sang legenda yang terkesan mendukung musuh bebuyutannya. Here we go, David Raya gabung Arsenal. Arsenal dikabarkan segera mengumumkan kedatangan kiper baru yaitu David Raya. Hal itu dikabarkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Arsenal disebut mendatangkan David Raya dari Brentford dengan total harga mencapai 30 juta pound sterling. David Raya akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan Arsenal hingga 2028. Rencananya tes medis akan dilakukan pada pekan ini. Arsenal mencapai kesepakatan dengan Brentford untuk datangkan David Raya. Here we go. Kesepakatan personal sudah didapatkan sejak pekan lalu. Tweet Fabrizio Romano di Twitter. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!